Halo guys, kembali lagi bersama saya Presley di Learning Journal kedua. Jadi guys, tadi saya baru saja menyelesaikan sinkronus yang kedua lewat meeting Zoom yang dipaparkan langsung oleh Pak Arwin Baso. Jadi dari pemaparan tadi saya menjadi mengerti mengenai isu kontemporer, di mana isu kontemporer adalah masalah penting yang sedang terjadi dan menjadi perhatian luas masyarakat yang berkaitan dengan perkembangan sosial politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Contohnya itu misalnya perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, teknologi dan privasi, korupsi, narkoba, dan terorisme. Tadi juga kita diajarkan mengenai pemilihan isu dan analisis isu dalam rancangan aktualisasi kita, di mana pemilihan isu itu bertujuan untuk menentukan isu prioritas dengan teknik menggunakan alat analisis seperti USG atau Urgency Seriousness Growth, atau juga bisa menggunakan APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, layak. Dengan langkahnya itu kita survei ke pihak terkait untuk penilaian objektif yang diikuti dengan konsultasi dan persetujuan mentor. Untuk analisis isu tersendiri itu bertujuan mengurai penyebab isu sampai ke akar masalah atau melihat posisi diri atau organisasi dalam penyelesaian itu. Dengan teknik kita bisa menggunakan alat analisis sebab akibat seperti fishbone, mind map, pohon masalah, atau SWOT. Untuk uraian isu tersendiri itu ada 9 format pelaporan, dan juga untuk penentuan gagasan penyelesaian itu bersumber dari hasil analisis isu dengan cara mempertimbangkan peluang dari sisi tugas dan kewenangan dengan rumusan buat sasaran kegiatan berbasis smarter dengan pemilihan gagasan. Jika lebih dari satu gagasan itu kita bisa menggunakan alat analisis seperti CBA atau dan sebagainya. Untuk hasil akhirnya, gagasan yang terpilih menjadi topik atau rancangan aktualisasi kita atau judul yang akan kita pakai nanti. Nah, untuk materi yang belum aku kuasai itu materi tentang mengelola konflik kepentingan, khususnya mengenai implementasi praktis dari langkah-langkah pengungkapan, pengelolaan, penghindaran, kebijakan pelatihan, dan pemantauan. Di mana saya akan mencari tahu lebih dalam tentang prosedur formal untuk menyatakan atau melaporkan semua potensi konflik kepentingan secara terbuka, serta contoh-contoh kasus spesifik agar bisa mengidentifikasi konflik dengan akurat. Juga saya akan melakukan diskusi dengan atasan atau mentor atau rekan kerja saya guna mendapatkan pemahaman praktis dan panduan mengenai mengelola konflik kepentingan tersebut. Jadi sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman merasa terbantu dengan konten saya, bisa menekan like dan komen di kolom di bawah ini. Sekian dulu video dari saya. See you in the next video.